Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali lagi kita pada hari ini, pada minggu pagi ini, untuk kita boleh berkumpul bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat kesempatan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang di hadirat-Mu Yesus. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami. Perkenankan kami Yesus, untuk kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari pulihkan kami Tuhan dalam sisa hidup kami ini Yesus. Dengan kuasa firman dan roh-Mu Tuhan, mari ubahkan hati kami. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari pulihkan kami, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu.
Dan saat ini kami percaya Tuhan, kami mau seperti Engkau Yesus. Pokok keselamatan kami seperti Engkau Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu. Ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu. Seperti Yesus ya Tuhan, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Kami mau seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu, yang selalu menyukakan hati-Mu, yang selalu menyukakan hati-Mu. Kami mau seperti Engkau Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita memulai untuk belajar kebenaran firman pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang masih kami miliki untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengerti, buka pikiran dan mata hati kami, untuk kami mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman yang kami terima hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Kami buka hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah kehidupan rohani yang stabil. Kalau kita memperhatikan dengan serius keberadaan diri kita sendiri, maka kita tahu bahwa perasaan kita ini sangat situasional, saudara. Di suatu situasi tertentu,
kita bisa mengasihi Tuhan. Tetapi di situasi yang lain, kita bisa juga tidak menghormati dan mengasihi Tuhan. Dan hal ini terjadi terus-menerus, berulang-ulang, silih berganti dalam hidup ini. Dengan adanya kesadaran ini, kita mau berjuang menjadikan irama jiwa kita makin stabil dan permanen dalam mengasihi dan menghormati Tuhan. Jadi dalam segala keadaan, kita orang-orang yang belajar mengasihi dan menghormati Tuhan. Nah, untuk membangun irama jiwa yang makin stabil dan permanen dalam mengasihi dan menghormati Tuhan, maka hal pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kesadaran dan keberanian mengakui bahwa jiwa kita tidak stabil. Itu yang pertama. Setelah itu kita harus bertekad untuk memperbaiki diri supaya makin stabil dalam mengasihi dan menghormati Tuhan. Di mana bentuk tekad memperbaiki diri supaya makin stabil, mengasihi dan menghormati Tuhan adalah dimulai dengan melakukan perkara-perkara sederhana dengan penuh ketekunan, di mana kita lakukan sebagai tanda kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Apa itu, Pak? Yang pertama, kita harus belajar duduk diam di kaki Tuhan setiap hari. Minimum 30 menit kita harus belajar duduk diam di kaki Tuhan setiap hari. Dan yang kedua, kita harus tekun untuk belajar kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tampaknya ini sederhana, tapi sebenarnya sulit dilakukan secara konsekuen dan konsisten kalau kita tidak punya tekad yang kuat untuk menjalaninya. Mari perhatikan apa yang saya katakan. Waktu kita tetap bertekun membangun doa pribadi dan belajar kebenaran, pada satu titik tertentu Tuhan pasti akan menyatakan dirinya. Dan hanya ketika tekun mencari Tuhan, kita dapat menangkap ketika Tuhan menyatakan dirinya, baik di dalam doa-doa pribadi kita, maupun ketika kita belajar kebenaran dalam keseharian yang kita jalani. Kalau kita tidak lebih dahulu tekun mencari Tuhan, saudara, baik melalui doa pribadi maupun belajar kebenaran, kita tidak mungkin memiliki kepekaan terhadap kehadiran Tuhan. Jadi kitalah yang harus berjuang untuk mencari dan menemukan Tuhan. Dan hal ini diawali dengan mendisiplin diri tekun mencari wajah Tuhan, baik dalam doa pribadi maupun dengan belajar kebenaran. Karena dengan membangun suasana jiwa seperti ini, saudara, kita akan memiliki kepekaan mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Semakin intens kita mengalami kehadiran Tuhan, maka semakin kasih kita kepada Tuhan itu bertumbuh. Dan dalam keadaan itulah kita mulai bisa mengecap betapa indah dan luar biasanya hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Di mana keindahan berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan keindahan apapun yang ada di dunia ini, saudara. Itu pun tidak bisa diungkapkan. Hanya orang-orang yang mau berjuang mengalami dan menemukan Tuhan yang bisa merasakan indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi keadaan inilah yang membuat kita makin bertumbuh mengasihi Tuhan. Dan jika hubungan real ini terus dibangun, maka perasaan cinta kita makin stabil, saudara. Maksud saya perasaan cinta kita kepada Tuhan makin stabil. Dan dalam keadaan inilah kita bisa menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Oleh karena itu pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu bukan karena Tuhan bisa menjawab setiap pergumulan hidup kita atau memenuhi setiap keinginan-keinginan kita, bukan. Tapi dalam setiap peristiwa hidup kita bisa melihat Tuhan itu baik.
Bahkan ketika kita mengalami tekanan dan peristiwa-peristiwa hidup yang tidak menyenangkan sekalipun, kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Dan itu hanya bisa terjadi ketika seseorang makin bertumbuh, makin mencintai Tuhan. Jadi hanya ketika kita bertumbuh mencintai Tuhan, maka kita bisa menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan hanya orang-orang yang menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan dalam setiap aktivitas yang dilakukannya, dialah orang-orang yang mengalami perubahan hidup, menjadi seperti yang Tuhan inginkan, dan pada akhirnya ia akan dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan di keabadian. Jadi betapa pentingnya membangun suasana jiwa yang makin stabil dalam mengasihi Tuhan. Karena semakin kasih kita kepada Tuhan bertumbuh dan makin stabil, maka kita akan berusaha untuk mengerti, menghayati, dan melakukan setiap perkataan Tuhan. Setiap perkataan dan ajaran Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya harus berkata, untuk mencapai level ini sangat tidak mudah. Karena kita harus jujur mengakui bahwa irama jiwa kita ini sudah rusak. Karena sudah menyatu dengan kesenangan-kesenangan dunia. Dan kita cenderung permisif selama ini dengan irama jiwa yang sudah rusak tersebut. Karena menganggap Tuhan yang Maha Kasih bisa mengerti dan menerima keadaan kita, cacat karakter kita dan kelemahan-kelemahan kita. Memang benar Tuhan yang Maha Kasih bisa menerima kita. Tetapi dengar baik, kita juga punya Tuhan yang Maha Adil. Artinya bahwa sepanjang hidup yang kita jalani ini, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan yang Maha Kasih. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita datang kepada Tuhan meminta ampun, pasti diampuni. Masalahnya adalah dengan berjalannya waktu kita makin singkat, saudara. Apalagi kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita berakhir. Bahkan melalui pandemi ini kita diingatkan bahwa sewaktu-waktu kita bisa berakhir, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki sebuah pemahaman yang lengkap dan utuh. Bahwa Tuhan selain Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan juga Maha Adil. Ketika tiba-tiba saatnya, waktu kita berakhir dan kita tidak membereskan hidup kita, di situ kita akan bertemu dengan Tuhan yang Maha Adil. Sudah bukan Tuhan yang Maha Kasih, saudaraku. Jadi sifat Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Adil itu tidak bisa dipisahkan. Dan kemahaadilan Tuhan itu akan nampak sangat jelas digelar ketika nanti setiap orang menghadap tahta pengadilan Tuhan. Bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketekunan, maka Tuhan akan berkata, "Baik sekali hai hambaku yang baik dan setia, ikutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tetapi bagi orang yang selama hidupnya mencari kesenangan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan perasaan Tuhan, dan tidak menunjukkan rasa hormatnya pada Tuhan, maka sekali lagi harus dikatakan dengan jujur, Tuhan akan berkata dengan terus terang, "Aku tidak mengenal kamu." Dan pernyataan ini bukan cuma sekedar ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi justru ditujukan kepada orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan. Karena selama hidupnya selalu melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan. Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Maka orang-orang itu akan berkata, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Aku sudah mengusir setan-setan demi namamu. Aku sudah menyembuhkan banyak orang demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nyala engkau dari hadapanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kenyataan ini seharusnya membuat kita gentar. Dan kegentaran tersebut, kita harus mencari tahu. Dalam kegentaran itu kita harus mencari tahu keberadaan kita di hadapan Tuhan saat ini. Saat ini. Yaitu bagaimana perasaan Tuhan. Apa yang akan Tuhan ucapkan
kalau saat ini kita bertemu dengan Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk mensimulasi diri terus-menerus setiap hari. Kalau hari ini menghadap Tuhan, apakah aku bisa mempertanggungjawabkan seluruh hidup yang sudah aku jalani di hadapan Tuhan? Ada satu lagu yang sangat bagus, yang mengingatkan kita bagaimana kita harus menjalani hidup ini untuk menunjukkan rasa hormat dan cinta kita kepada Tuhan dalam keseharian yang kita jalani. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Sebenarnya sisa hidup yang kita jalani ini adalah sebagai bentuk untuk mempersiapkan diri supaya pada akhirnya kita dilayakkan untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus. Itu perjuangan kita, saudara, lebih dari apapun. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa sikap dan keputusan seperti ini adalah sikap yang tidak masuk akal dan fatalistis karena tidak realistis. Saya cuma mau sampaikan kepada saudara hari ini, mungkin saudara bisa berbicara bahwa sikap ini tidak realistis hari ini, tetapi akan tiba saatnya siapapun akan mengakui bahwa keputusan dan sikap untuk selalu dalam keadaan siap berjumpa dengan Tuhan itu adalah keputusan dan sikap yang sangat-sangat realistis, lebih realistis dari apapun juga. Karena ketika kita menghadap tahta pengadilan Tuhan nanti, satu-satunya yang kita inginkan yaitu kita dilayakkan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan hanya orang yang selama hidupnya menjalani hidup di dunia ini yang menunjukkan kasih dan penghormatannya kepada Tuhan, dia yang akan dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jadi wajar kalau kita berkata, tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai
di kerajaan-Mu. Merenungkan kebenaran ini, saudara, maka saya harus berkata waktu saya melihat diri saya harus jujur mengatakan masih ada banyak kelemahan yang melekat dalam diri saya. Kadangkala ketika kelemahan-kelemahan itu muncul, semua yang pernah saya khotbahkan dan ajarkan seolah-olah itu menguap begitu saja. Tapi Tuhan seringkali izinkan peristiwa-peristiwa yang membangkitkan kelemahan-kelemahan tersebut, supaya saya sadar, saya harus bergantung sepenuhnya hanya dengan Tuhan. Saya harus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap hari yang saya jalani. Karena dengan cara inilah maka saya bisa menaklukkan kelemahan-kelemahan tersebut dengan berjalannya waktu. Tetapi kita harus tahu bahwa untuk menaklukkan kelemahan itu akan terasa sakit luar biasa. Sakit luar biasa. Inilah yang membuat kita sadar bahwa ikut Tuhan Yesus itu menderita. Ikut Tuhan Yesus harus menderita. Karena kita harus belajar menaklukkan diri kita sendiri dan segala kelemahan yang masih menyatu di dalam jiwa yang selama ini cenderung kita umbar. Dalam proses yang menyakitkan tersebut, yang menyakitkan daging tersebut, siapapun bisa patah semangat dan bisa berhenti berjuang di tengah jalan. Hal ini saya bisa sampaikan karena saya pun pernah alami suasana jiwa seperti ini. Makanya saya sangat sadar betul dengan kenyataan-kenyataan ini. Kalau Tuhan mempercayakan saya menyampaikan isi hatinya, maka saya harus berjuang ekstra menghidupi kebenaran, saudara. Supaya apa yang saya sampaikan itu bisa memberi kehidupan kepada orang yang mendengarkannya. Kalau saya tidak berjuang untuk menghidupi kebenaran yang saya sampaikan, maka pasti kebenaran itu tidak akan memiliki kekuatan untuk menantang orang yang mendengarnya berubah dan berjuang, saudaraku. Sampai mengalami proses pembentukan Tuhan yang menjadi manusia yang agung. Tetapi kalau saya mau berjuang terus, maka apa yang saya sampaikan pasti akan dirasakan berbeda. Memiliki kekuatan untuk menantang mengubah hidup saudara. Jadi kalau kebiasaan tidak mengasihi dan menghormati Tuhan terjadi melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani, saudaraku, maka untuk membangun kebiasaan mengasihi dan menghormati Tuhan juga harus melewati peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi. Di mana di balik peristiwa hidup yang terjadi tersebut, sebenarnya kita diberi kesempatan untuk memilih. Apakah kita lebih memilih mengutamakan kesenangan kita sendiri atau mengutamakan mencari kesenangan Tuhan. Semakin cinta kita bertumbuh kepada Tuhan, maka semakin kita akan memilih untuk menyenangkan Tuhan di balik setiap peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Melalui pernyataan Petrus ini kita dapat menemukan Allah menempatkan sebuah komponen yang sangat berharga di dalam diri kita untuk menjadi harta abadi yang kita miliki. Dan harta abadi itu sebenarnya bukan hanya kita miliki, tetapi juga menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Dan harta abadi itu adalah manusia batinia yang tersembunyi di dalam diri kita. Manusia batinia yang tersembunyi. Makanya kalau sampai dikatakan bahwa hal itu berharga di mata Allah, berarti bahwa Allah juga menikmati dan memilikinya. Berharga di mata Allah.
Allah pasti menikmati dan memilikinya. Jadi agar kita bisa dinikmati dan dijadikan sebagai milik Tuhan yang berharga, maka kita harus mendandani manusia batiniah kita dengan tidak mengizinkan sedikit pun kecemaran masuk di dalam diri kita. Karena hanya dengan cara ini, maka hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Dan kita dianggap berharga di pemandangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya membangun pengertian yang benar dan keinginan yang kuat untuk hidup sesuai dengan pengertian yang benar yang kita pahami. Karena hanya ketika kita membangun hidup sesuai dengan pengertian yang benar, maka kita menjadi berharga di pemandangan Tuhan. Kita menjadi berharga di pemandangan Tuhan. Mari perhatikan yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 4 tadi. Roh yang lemah lembut dan tentram. Roh yang lemah lembut dan tentram, kalau sampai dikatakan roh yang lemah lembut dan tentram, maka sebenarnya kita harus menyadari sesungguhnya betapa berantakannya kita. Dan seringkali kita membuat beberapa orang yang berinteraksi dengan kita menjadi tidak nyaman dan tidak tenang. Bahkan terluka karena perbuatan dan sikap kita. Tapi saudara, dengan berjalannya waktu, semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, kita mengalami penyingkapan demi penyingkapan akan kebenaran, maka perlahan tapi pasti, hidup kita mulai berubah, saudara. Sampai dari hidup yang berantakan tersebut, kita berubah memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan, ketika suatu saat nanti bertemu dengan Tuhan, maka di saat itulah kita bisa melihat betapa sangat besar dan agung, bahkan mulia serta dahsyatnya Tuhan itu. Tetapi di balik keagungan dan kemahadahsyatan serta kemahamuliaan Tuhan tersebut, ternyata Tuhan masih mau mengurusi satu persatu kita. Tuhan masih mau mengurusi satu persatu kita, sampai kita bisa menjadi bernilai di pemandangan Tuhan. Padahal sebenarnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan bahkan kita cenderung selalu menyakiti hati Tuhan. Inilah seharusnya yang membuat kita makin bertumbuh, mengasihi dan menghormati Tuhan. Jadi saya mengajak saudara untuk berjuang menghidupi kebenaran sampai hidup kita berubah, saudara. Jangan puas hanya menjadi pendengar, atau bahkan kalau saya cuma pandai bicara tapi tidak mau berjuang untuk menghidupinya, semua sia-sia. Semua sia-sia, saudara. Agar kita dapat mempraktikkan ajaran dan teladan hidup Tuhan Yesus, maka kita harus mencintai Tuhan yang memberikan ajarannya kepada kita. Karena hanya ketika kita makin mencintai Tuhan, kita makin ingin tahu isi hatinya, dan kita berjuang untuk melakukan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat kehidupan kita masing-masing. Saya percaya sebagai manusia kita pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Kalau seseorang jatuh cinta dengan seseorang lawan jenisnya, dia ingin selalu dekat dan selalu ingin berusaha untuk melakukan apa yang dia orang yang dia cintai tersebut, saudara. Ingin dekat dan ingin melakukan, itu ciri-ciri yang umum, yang otomatis kita jumpai, saudara. Kalau sedikit saja berpisah rasanya lama gitu. Kalau tidak ketemu, paling tidak bisa lihat fotonya, lihat status di Instagramnya, begitu, saudara. Demikian juga kalau kita mencintai Tuhan. Nah, mencintai Tuhan itu harus ditunjukkan dengan sikap dan tindakan. Bukan cuma dengan perkataan, aku mencintaimu Tuhan, tapi kita tidak buktikan dengan sikap dan tindakan. Itu hipokrit, munafik, saudara.
Tapi kita harus menunjukkan dengan sikap dan tindakan kita. Semakin kita menunjukkan sikap dan tindakan kita, makin bertumbuh cinta kita kepada Tuhan. Makin bertumbuh, makin kuat kita punya keinginan yang kuat untuk melakukan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Jadi hanya ketika kita makin bertumbuh mencintai Tuhan, kita tidak mudah menyakiti hati Tuhan. Tidak mudah menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu ketika Yusuf digoda oleh istri Tuan Potifar, maka ia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sangat besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kalau sampai Yusuf berkata hal ini, pasti ia punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Memang pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan tidak ditulis secara eksplisit di dalam Alkitab. Tetapi dari setiap peristiwa demi peristiwa hidup yang dia alaminya, ia tetap bertekad dan memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Baik ketika ia mengalami keadaan yang paling rendah di dalam titik hidupnya sampai dia bisa diangkat setinggi-tingginya, ia tetap memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan itulah yang membuat ia bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidupnya. Inilah yang membuat Yusuf tetap menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan. Meskipun ketika ia mengalami godaan yang luar biasa dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dan lebih baik secara daging manusia kalau dia memilih untuk berkompromi dengan dosa, itu jauh lebih baik dan lebih membuat dia nyaman dan membuat dia lebih aman. Tapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia memilih untuk tidak menuruti godaan-godaan tersebut. Pertanyaannya adalah, peristiwa yang mana Pak yang membuat Yusuf bisa melihat campur tangan Tuhan? Peristiwa yang mana yang bisa membuat Yusuf melihat campur tangan Tuhan? Mari kita lihat bersama. Ketika ia terlepas dari usaha kakak-kakaknya berusaha membunuhnya, dimasukkan ke dalam sumur. Ketika terbebas dari sumur dan meskipun menjadi budak, semua itu dipandang oleh Yusuf sebagai campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu ketika sekali lagi ia diperhadapkan pada situasi di mana ia bisa dengan mudah berbuat dosa, tetapi tidak menurutinya, karena ia lebih memilih tidak ingin menyakiti hati Tuhan daripada menuruti keinginan-keinginan dagingnya. Sikap inilah yang disebut sebagai sikap seorang yang mencintai Tuhan, lebih dari menuruti kesenangan dosa yang ada di depannya. Jadi betapa luar biasanya jika orang makin bertumbuh mencintai Tuhan dengan benar, saudara. Setiap hari, setiap saat, kita harus berjuang untuk menggores, saudara. Untuk menggores jiwa kita, makin mencintai Tuhan. Setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi, itu adalah kesempatan di mana Tuhan berikan kepada kita untuk kita menunjukkan apakah kita lebih mencintai Tuhan atau tidak. Lagi-lagi ada satu lagu yang sangat baik yang bisa kita nyanyikan bersama. Waktu kita menyanyikannya, kita mengingat bahwa, oh iya, setiap hari aku harus menggores jiwaku untuk makin mencintai Tuhan. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan.
agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam. Gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung desak bisikanku. Yesus, aku cinta padamu. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kadangkala di tengah-tengah keadaan yang menekan maupun godaan-godaan dosa, cinta kita kepada Tuhan bisa meredup. Tetapi dalam keadaan itulah kita harus memacu hasrat kita untuk kembali menggelorakan cinta kita kepada Tuhan. Waduh, saudara, perjalanan seperti itulah yang membuat kita mengalami Tuhan. Dan perjalanan itu bersifat pribadi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semakin kita bertumbuh mencintai Tuhan, kita semakin mengerti Tuhan Yesus yang memberi hukum yang utama dan terutama kepada kita. Mengapa Tuhan memberikan kita hukum yang terutama kepada kita? Yaitu mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap hati, akal budi, dan kekuatan. Karena hanya dengan cara itu kita bisa terhindar dari pengaruh dosa, godaan. Bahkan kita juga tidak terpengaruh oleh berbagai macam tekanan hidup yang kita alami. Oleh karena itu Paulus mengulanginya dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita makin bertumbuh mencintai Tuhan, saudara, kita tidak akan mudah mengkhianati pasangan kita. Karena ketika ada dalam godaan, kita akan berkata seperti Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap pasanganku yang telah Tuhan berikan kepadaku. Demikian juga ketika kita punya kesempatan untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya, kita tetap akan berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi belajarlah untuk bertumbuh makin mencintai Tuhan, saudara. Karena hanya ketika cinta kita kepada Tuhan makin bertumbuh, kita tidak akan mudah menyakiti hati Tuhan. Dan disitulah kita bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Dengan makin mencintai Tuhan, kita akan dapat makin melihat perbaikan-perbaikan apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita makin indah di pemandangan Tuhan dan sesama. Inilah kehidupan Kristen yang harus dijalani dan diperjuangkan oleh setiap orang percaya, di mana kita harus berjuang sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam diri kita. Jadi kalau bertahun-tahun jadi Kristen, tapi kalau rupa Kristus tidak menjadi nyata di dalam diri orang percaya, pasti ada yang salah dalam kekristenan yang dijalaninya. Karena Kristen adalah menjadi seperti Kristus. Dan hanya orang yang meneladani hidup Tuhan Yesus yang akan alami perubahan hidup menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan perubahan itu pasti akan dirasakan dan dinikmati bukan oleh Tuhan saja, tapi oleh orang lain yang bersentuhan dengan hidupnya. Tetapi perubahan ini tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak makin bertumbuh mencintai Tuhan. Jadi orang makin bertumbuh mencintai Tuhan, ia akan makin berubah. Baik kesucian hidupnya, baik perkataan-perkataan yang diucapkan, sikapnya terhadap orang lain, bahkan kepekaannya terhadap kebutuhan orang lain. Hidupnya akan selalu menjadi berkat kepada siapapun yang dijumpainya. Bahkan orang-orang yang memusuhinya dan yang tidak menyukainya sekalipun tidak menemukan kelemahannya. Dan di dalam hati mereka pasti akan mengakui, memang ini orang benar. Memang orang ini adalah orang benar. Inilah perjuangan kita, saudara, dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Yaitu supaya kehidupan rohani kita makin lama makin stabil, saudara. Tidak mudah naik turun, tapi makin lama makin stabil, saudara. Dan kitalah yang harus memperjuangkannya. Karena kita harus tahu perasaan kita sangat situasional. Tapi di tengah-tengah menyadari bahwa perasaan kita sangat situasional, di saat itulah kita harus membuat perasaan kita tidak mudah dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Karena hati kita arahkan kepada Tuhan. Inilah perjuangan kita orang percaya, saudara. Dan sekali lagi selamat berjuang untuk menjadi orang percaya yang makin stabil, memiliki kerohanian yang makin stabil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sola Gracia. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya pagi ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebelum kita berpisah satu dengan lain, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.